Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 8. Sementara itu, dari Istana Pajang pun telah menyebar beberapa orang yang mencari cincin itu termasuk dirinya. Namun Paksi pun kemudian dapat mengambil kesan pula, bahwa perintah ayahnya kepadanya untuk mencari cincin itu memang mempunyai arti yang rangkap. Ayahnya memang sengaja mengusirnya sebagaimana dikatakan oleh ibunya, tetapi ayahnya juga masih dapat berharap, Paksi akan dapat menemukan, setidak-tidaknya memberikan keterangan tentang cincin itu. Tetapi seandainya tidak, maka maksudnya yang pertama sudah terlaksana. Paksi sendiri tidak mengetahui, kenapa bagi ayahnya, kehadirannya di rumah tidak sebagaimana kehadiran adik-adiknya. Tetapi Paksi tidak ingin merenunginya terlalu lama. Ki Marta Brewok telah berkata pula, "Tidurlah. Aku akan tidur pula. Tetapi aku tidak akan tidur di sini." Ki Marta Brewok tidak menunggu jawaban Paksi. Sejenak kemudian orang itu telah hilang di dalam kegelapan. Paksi yang memang merasa letih itu pun kemudian telah berbaring pula. Malam memang terasa dingin. Tetapi Paksi tidak ingin membuat perapian lagi. Diselimutinya tubuhnya dengan kain panjangnya sampai ke telinga. Pagi-pagi sekali Paksi sudah bangun. Ketika gelap menyalakan api dan kemudian, dibenahinya dirinya menjelang matahari cahayanya di langit. Malam masih tersisa, Paksi menanak nasi. Yang mulai membayangkan sejak Paksi bangun dari tidurnya, ia sudah tidak lagi melihat Ki Marta Brewok. Nampaknya Ki Marta Brewok tidak singgah lagi di tempat. Paksi akan membuat gubuknya. Paksi mulai mengerti bahwa Ki Marta Brewok tidak mau menemuinya di siang hari. Tentu ada sebabnya, berkata Paksi di dalam hatinya. Pagi itu Paksi harus turun lagi untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya, terutama untuk melengkapi alat dapurnya serta bahan pangan. Tetapi seperti hari sebelumnya, Paksi berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Karena itu, maka ia tidak membeli semua kebutuhannya sekaligus, dan bahkan di tempat yang berbeda-beda. Hari itu, Paksi mulai menebang beberapa batang pohon yang diperlukan. Paksi tidak menebang pohon-pohon besar. Tetapi ia memilih pohon-pohon kecil yang batangnya lurus untuk membuat tiang-tiang gubuknya. Sementara itu, dahan dan ranting-rantingnya dapat dikeringkan untuk dijadikan kayu bakar. Ternyata Paksi merasa lebih mantap membuat gubuk dengan tiang-tiang kayu daripada bambu. Meskipun demikian, Paksi kemudian juga telah memotong beberapa puluh batang bambu. Dibelahnya batang-batang bambu itu untuk membuat dinding gubuknya. Belahan-belahan bambu itu kelak akan ditatanya berjajar tegak pada tulang-tulang gubuknya. Paksi tidak tergesa-gesa mendirikan gubuknya. Ia menunggu kayu dan bambu-bambu itu agak kering. Sementara itu, Paksi menyiapkan tali-tali bambu untuk mengikat tulang-tulang gubuknya itu. Demikianlah, dari hari ke hari, Paksi telah bekerja keras. Sementara itu, di malam hari, Ki Marta Brewok tiba-tiba saja telah muncul. Ikut makan nasi hangat dan kemudian melakukan latihan-latihan yang semakin lama menjadi semakin berat. Tetapi Paksi sama sekali tidak merasa akan kekuatan yang saling mendesak dan mendorong di dalam dirinya. Yang dipelajarinya dari Ki Marta Brewok justru dapat mengangkat dan mengembangkan ilmu yang pernah diwarisinya dari gurunya. Bahkan beberapa landasan ilmunya menunjukkan sumber yang senafas dengan ilmu yang telah dikuasainya. Kecurigaan Paksi pun menjadi semakin meningkat, bahwa sebenarnya Ki Marta Brewok itu juga orang yang pernah menyerangnya dan mengaku anak buah Kebolorok itu. Namun Paksi memang tidak ingin memaksakan pendapatnya itu untuk mendapatkan pengakuan Ki Marta Brewok. Baginya hal itu tidak akan ada gunanya. Bahkan jika Ki Marta Brewok menjadi kecewa, maka hal itu akan dapat merugikannya. Dari hari ke hari maka latihan-latihan pun menjadi semakin rumit. Sementara itu di siang hari, Paksi sudah mulai mendirikan gubuknya. Ia harus menanam tiang-tiang kayunya. Kemudian memasang belandar dan pengeretnya. Diikatnya itu dengan tali bambu. Tetapi ketika kemudian Paksi menemukan beberapa batang pohon kelapa yang tumbuh di pinggir sungai tanpa ada pemiliknya, maka Paksi mulai membuat tali-tali serabut kelapa. Sedangkan kelapanya telah dipergunakannya untuk memasak sayur-sayuran sejauh dapat dilakukan. Bahkan Paksi pun telah membuat santan untuk membuat minuman sebagaimana dawet yang pernah dibelinya di pasar, meskipun tanpa cendol. Namun pada kesempatan lain, Paksi telah membeli cendol dan membuat dawet sendiri.
Ketika Ki Marta Brewok yang berkeringat setelah latihan yang keras di malam hari disuguhi dawet cendol, maka Ki Marta Brewok itu pun berteriak. "Hi, dari mana kau dapatkan dawet cendol seperti ini?" "Aku membuat sendiri, Ki Marta." "Ah, bohong. Bagaimana mungkin kau dapat membuat dawet cendol?" "Aku hanya membeli cendolnya dan gula kelapa. Kemudian aku buat sendiri juruh gula kelapa. Aku buat santan dan aku panasi sampai mendidih. Kemudian aku masukkan cendol ke dalamnya." "Dari siapa kau belajar?" desak Ki Marta Brewok. "Ya, di rumah tidak sebagaimana kehadiran adik-adiknya. Jika aku membeli kebutuhan sehari-hari di pasar, aku memperhatikan bagaimana orang membuat dawet cendol. Tetapi aku tidak tahu bagaimana membuat cendol itu." Ki Marta Brewok tertawa. Katanya, "Bagus. Dawet itu membuat tubuhku menjadi segar." Sebenarnya lah bahwa banyak hal yang membuat nalar Paksi berkembang. Ia pun ingin membuat gula kelapa sendiri karena ia pernah mendengar serba sedikit tentang orang membuat gula kelapa, mulai dan endes dengan bumbung bambu hingga memanasi legen yang disadapnya dari mayang pohon kelapa itu. Ternyata Ki Marta Brewok mendorongnya untuk melakukannya. Bahkan ia memberikan beberapa petunjuk kepada Paksi, bagaimana ia menyadap legen, dan bagaimana ia memanasinya hingga menjadi gula kelapa dan kemudian dicetak dengan tempurung kelapa pula. Sebenarnya lah bahwa Paksi menjadi seorang yang memiliki berbagai macam kepandaian selain peningkatan kemampuan olah kanuragan. Demikianlah maka kerja Paksi pun menjadi semakin berat. Ketika gubuknya sudah berdiri, ia merasa bahwa kerja akan berkurang. Di siang hari ia dapat beristirahat untuk memusatkan tenaganya dalam latihan-latihan di malam hari. Namun ternyata tidak. Di siang hari ada saja kesibukannya. Ki Marta Brewok menuntut agar Paksi memiliki kemampuan mempergunakan senjata lontar, sehingga Paksi pun harus berlatih sendiri mempergunakan anak panah dengan busurnya, serta lembing. Dengan sedikit pengetahuan dasar serta petunjuk-petunjuk Ki Marta Brewok, Paksi mempertajam kemampuan bidiknya. Ia membuat orang-orangan yang dipergunakan sebagai sasaran anak panahnya. Namun kemudian ia mulai membidik apa saja. Pangkal ranting-ranting pepohonan, batang perdu dan lekuk-lekuk batu padas. Ketika kemampuan bidiknya menjadi semakin meningkat, maka Paksi mulai membidik sasaran yang bergerak. Bukan saja dengan anak panah, tetapi juga dengan lembing yang dibuatnya dari pring cendani. Busur, anak panah dan lembing Paksi sangat sederhana karena dibuatnya sendiri. Tetapi dengan alat-alat yang sederhana itu Paksi benar-benar telah meningkatkan kemampuannya. Dengan anak panah dan busurnya, Paksi telah mampu mengenai sasaran yang bergerak. Untuk membuat anak panah dan lembing, Paksi memang harus membeli bedor besi pada pandai-pandai besi. Tetapi untuk tidak menarik perhatian, maka Paksi tidak membelinya di satu tempat, sebagaimana ia membeli alat-alat dapur serta bahan-bahan pangannya. Setiap kali ia berpindah tempat meskipun pada suatu saat ia kembali lagi kepada orang yang pertama. Tetapi waktu putaran itu membuat para penjualnya tidak lagi mengingatnya. Dengan demikian, maka di lereng gunung itu Paksi benar-benar telah menempa diri. Ki Marta Brewok yang datang hanya setiap malam itu, tidak lagi menjadi persoalan baginya. Kapanpun ia datang, bagi Paksi tidak ada lagi bedanya. Dengan laku yang berat, Paksi memang telah meningkatkan ilmunya. Tidak hanya beberapa hari, tetapi ternyata ia memerlukan waktu beberapa bulan. Meskipun semula Ki Marta Brewok itu memberinya ancar-ancar waktu 6 bulan untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu, ternyata waktu yang 6 bulan itu telah dihabiskannya di lereng gunung itu. Paksi yang kemudian seakan-akan hidup sendiri itu, justru telah memiliki berbagai macam kemampuan sehingga ia benar-benar mampu untuk mandiri. Di hutan perdu, Paksi telah membuat semacam ladang yang tidak terlalu luas. Ia telah menanam ketela pohon dan jagung. Setiap pagi, Paksi memanjat beberapa batang pohon kelapa yang tumbuh di pinggir sungai untuk menyadap legenya dan membuatnya menjadi gula. Ternyata gula itu dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Kangkung yang semula tumbuh liar di pinggir sungai telah dirawatnya dengan baik. Sedangkan pada pagar kebun jagungnya, Paksi menanam kacang panjang yang batangnya merambat pada pagar itu sebagai lanjaran. Bulan ke-6 pun akhirnya telah dilampauinya. Sementara itu, dengan laku yang berat, ilmu Paksi pun telah meningkat dengan cepat. Selain mengembangkan ilmu yang pernah diwarisinya dari gurunya, ternyata Paksi juga mampu membuat wawasan yang lebih luas tentang olah kanuragan.
Ia tidak lagi mengandalkan kekuatan wadah kuantahnya. Tetapi Paksi pun telah merambah ke tenaga dalamnya. Dengan latihan-latihan yang bersungguh-sungguh dan teratur, Paksi benar-benar menguasai bagian-bagian dari tubuhnya dengan baik, serta menguasai pula kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Dengan mengatur pernafasan serta pemusatan nalar budi dan keweningan hati, maka Paksi dapat mencapai keseimbangan pengendalian lahir dan batinnya pada saat-saat yang dikehendaki meskipun Paksi sedang dalam keadaan apapun. Kimarta Brewok telah memperkenalkan Paksi dengan getar kekuatan bumi, air, api dan angin yang ada di dalam dirinya, yang dapat diungkapkannya dengan laku yang khusus. Untuk itu diperlukan latihan-latihan yang berat dan pengenalan yang lebih mendalam. Dalam waktu yang terhitung singkat, menjelang bulan ke-10, maka Paksi sudah menjadi seorang anak muda yang lain. Ia menjadi jauh lebih dewasa. Bukan saja dalam ilmu kanuragan, tetapi Paksi benar-benar telah mampu hidup mandiri. Kegiatan Paksi sehari-hari semakin berkembang. Ia sudah memetik hasil tanamannya beberapa kali. Beberapa batang pohon kelapa di pinggir sungai dipeliharanya baik-baik. Setiap kali Paksi telah membersihkan batang-batang kelapa itu dari tapas dan pangkal daun yang sudah mengering. Dengan demikian, maka pohon kelapa yang berjajar di pinggir sungai itu buahnya menjadi semakin lebat. Sedangkan beberapa batang yang diambil legennya, memberikan legen yang lebih banyak pula. Tubuh Paksi pun berkembang dengan baik. Kaki dan tangannya menjadi kokoh dan kuat. Latihan-latihan yang teratur siang dan malam, membuat Paksi menjadi seorang yang jarang ada bandingnya. Namun perkembangan itu tidak terlepas dari usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Kimarta Brewok. Dengan keras Kimarta Brewok berusaha menempa agar Paksi benar-benar menjadi seorang anak muda pilihan. Meskipun Kimarta Brewok hanya hadir di malam hari, tetapi Paksi tidak pernah mempersoalkannya lagi. Ia tahu benar bahwa Kimarta Brewok telah berbuat yang terbaik baginya. Jika sampai saatnya, rahasia itu tentu akan terungkap dengan sendirinya. Berkata Paksi di dalam hatinya. Paksi memang tidak ingin rahasia kehadiran Kimarta Brewok yang hanya pada malam hari itu menjadi hambatan. Setiap kali petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat Kimarta Brewok tidak menyangsikannya, bahwa tersembunyi niat buruk di balik sikap Kimarta Brewok. Dengan demikian, maka peningkatan ilmu Paksi itu pun berjalan dengan cepat, teratur dan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Kimarta Brewok. Justru karena tidak terasa ada hambatan di kedua belah pihak. Paksi dan Kimarta Brewok nampaknya telah mencurahkan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka, sehingga dengan kepercayaan yang penuh itu, maka segala pintu pun telah terbuka. Masing-masing dapat melihat keluar dan ke dalam tanpa tirai betapapun tipisnya. Meskipun demikian, sekali-sekali jantung Paksi masih juga digelitik oleh tugas yang dibebankan kepadanya oleh ayahnya untuk menemukan cincin bermata 3 butir batu akik itu. Bahkan Kimarta Brewok juga pernah mengatakan kepadanya, agar ia mencari cincin itu. Apakah benar-benar Kimarta Brewok memerlukan cincin itu, atau sekedar sebagai cambuk terhadap usahanya, namun Kimarta Brewok pernah mendorongnya untuk menemukan cincin itu. Tetapi Paksi tidak pernah mengatakannya kepada Kimarta Brewok. Paksi yakin bahwa Kimarta Brewok tidak melupakan tugas yang dipikulnya. Karena itu, jika Kimarta Brewok masih belum mengatakan kepadanya tentang cincin itu, Paksi berniat untuk tetap berdiam diri. Seandainya Kimarta Brewok sengaja menahan aku di sini agar aku tidak terlibat dalam perburuan cincin itu, aku tidak akan menyesal. Berkata Paksi di dalam hatinya. Di sini aku sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Namun seakan-akan Kimarta Brewok mengetahui isi hati Paksi tentang cincin itu. Karena itu, ketika pedut yang tebal menyelimuti lereng gunung itu di malam hari, Kimarta Brewok yang sedang beristirahat sambil meneguk wedang serai yang hangat berkata, "Kita hentikan latihan malam ini. Kita sudah cukup banyak memeras keringat." Sementara itu kabut menjadi semakin tebal. Sebenarnya saat-saat seperti ini merupakan saat yang baik untuk melatih ketajaman penglihatan dan panggraita, tetapi kau sudah sering melakukannya dan kesempatan untuk melakukannya masih banyak. Besok atau lusa, ampak-ampak akan turun lagi, sehingga dengan penglihatan mata kewadagan, kita tidak dapat melihat telapak tangan di depan hidung kita sendiri. Paksi mengangguk kecil. Segala sesuatunya memang terserah kepada Kimarta Brewok. Sambil duduk dan menghirup minuman hangatnya, tiba-tiba saja Kimarta Brewok itu berkata,
Menurut perhitunganmu, kau sudah tinggal berapa lama di sini, Paksi? Paksi mengerutkan dahinya. Kemudian jawabnya. Sampai saat ini sudah memasuki bulan ke-11, Ki Marta. Ki Marta berewok mengangguk-angguk. Katanya. Kau sudah tertahan lebih dari 11 bulan. Tetapi menurut pendapatku, tidak akan banyak mengganggu. Sampai saat ini, cincin itu masih belum diketemukan. Sementara itu, kau sudah menambah bekal bagi tugas beratmu itu. Bahkan aku minta kau bersabar untuk 1-2 bulan lagi, sehingga kau genap setahun berada di sini. Apakah kau berkeberatan? Sama sekali tidak. Jawab Paksi. Sampai kapanpun aku tidak berkeberatan. Apalagi jika cincin itu memang belum diketemukan oleh siapapun, sehingga aku masih berkesempatan untuk meneruskan tugas itu. Baiklah. Jika demikian, kita akan berlatih terus di malam-malam mendatang. Di saat langit terang, di saat hujan lebat dan di saat lereng ini disaput oleh kabut yang tebal. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Aku siap melakukan apa saja, Ki Marta. Bagus. Aku memang yakin bahwa kau akan bersedia melakukannya. Paksi mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, Ki Marta berewok berkata. Tetapi Paksi, sebaiknya kau tidak terlalu mengurung diri di gubukmu ini. Di siang hari kau dapat turun dan melihat-lihat padukuhan dan kademangan di kaki gunung ini, sehingga kau tidak sangat jauh terpisah dari kehidupan orang banyak, meskipun kau harus tetap menjaga rahasia tempat tinggalmu. Aku juga sering turun ke padukuhan Ki Marta. Tetapi kau tentu langsung pergi ke pasar, membeli kebutuhan-kebutuhanmu, lalu kembali naik. Paksi mengangguk. Namun dengan landasan sikap jiwani yang telah mapan, kau tanggapi kehidupan yang lebih luas. Kau jangan menjadi kecewa bahwa ternyata di dalam kehidupan yang luas, tidak semuanya berjalan sebagaimana kau inginkan. Kau pun tidak usah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, jika pada satu saat kau temui perilaku dan sikap orang-orang yang tidak sejalan dengan pola pikiranmu, sementara kau tidak kuasa untuk merubahnya. Dalam keadaan apapun kau harus tetap berpegang pada landasan pola pikir yang dewasa, sehingga kau tidak terombang-ambing oleh pusaran kehidupan di sekelilingmu. Paksi mengangguk-angguk. Kesempatan untuk mengabdi masih cukup panjang. Landasi pengabdianmu dengan penuh kesadaran atas sumber hidupmu. Paksi meresapkan pesan Ki Marta berewok itu di dalam hatinya, ia bukan saja sekedar menganggukkan kepalanya. Tetapi kata-kata itu bagaikan terpahat di dalam hatinya. Itulah sebabnya, maka Paksi menjadi semakin dekat dengan Ki Marta berewok. Bahkan Paksi seakan-akan telah melupakan bahwa di rumah ia mempunyai seorang ayah. Nah, sekarang tidurlah. Besok pagi-pagi kau sempat bangun dan menanak nasi sebelum terang, agar asap perapianmu tidak menarik perhatian orang. Berkata Ki Marta berewok. Namun katanya kemudian. Tetapi Paksi, sekarang kedudukanmu sudah lain dari kedudukanmu saat kau datang. Seandainya ada orang yang mengetahui bahwa kau tinggal di sini, kau tidak usah terlalu cemas. Aku dapat mengatakan kepada mereka, bahwa kau sudah lama tinggal di tempat ini. Untuk itu kau dapat membuktikannya. Kau dapat menunjukkan ladang jagungmu, ladang ketela pohonmu, kebun pisangmu dan beberapa pohon kelapa yang berderet di pinggir sungai itu. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa gubukmu ini baru kemarin kau buat. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang pada suatu saat menemukan kau di sini, akan mengakui bahwa kau memang berhak tinggal di sini. Paksi mengangguk-angguk. Ia mengerti hubungan keterangan Ki Marta berewok itu dengan anjurannya untuk memasuki kembali pergaulan yang luas. Meskipun demikian, sejauh mungkin Paksi masih akan merahasiakan tempat tinggalnya. Malam itu, Paksi tidak lagi turun ke sanggar terbukanya. Paksi tidak lagi melanjutkan latihan-latihannya. Nampaknya Ki Marta berewok ingin menyempatkan diri berbicara dengan Paksi. Namun setelah menghabiskan minumannya semangkuk penuh, Ki Marta berewok itu pun berkata, "Sudahlah. Aku ada pekerjaan lain. Besok malam aku akan datang lagi. Besok, jika masih ada kabut, kau dapat mengasah ketajaman penglihatan dan panggraitamu meskipun menurut pendapatku, bekalmu sudah cukup memadai." Paksi mengangguk sambil menjawab. "Baik, Ki Marta. Besok aku menunggu kehadiran Ki Marta. Sementara itu, mulai besok aku akan mencoba untuk memasuki pergaulan yang lebih luas, meskipun rasa-rasanya tentu akan canggung."
Mula-mula tentu Paksi. Tetapi kemudian kau akan berada di dalam satu suasana yang wajar. Tetapi sekali lagi aku peringatkan bahwa yang terjadi di sebuah pergaulan yang luas, tidak semuanya berlangsung sebagaimana kau inginkan. Betapapun jantungmu bergejolak, namun kau harus menerima kenyataan itu. Meskipun demikian, kau bukan sampah yang akan hanyut dilanda arus yang keruh itu. Tetapi kau harus menjadi pilar yang dapat menjadi tempat bertaut dari yang hanyut itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Pesan Ki Marta Brewok itu akan menjadi beban baginya. Tetapi ia sudah berjanji di dalam dirinya untuk melakukannya sejauh kemampuannya. Sejenak kemudian, maka Ki Marta Brewok pun telah meninggalkan gubuk Paksi yang berada di tepi hutan di lereng gunung, dilingkungi batu-batu padas. Sepeninggal Ki Marta Brewok, Paksi masih duduk merenung di dalam gubuknya yang hangat karena perapiannya. Namun kemudian, Paksi pun menyelarak pintu gubuknya dan membaringkan dirinya di atas ketepe, anyaman daun kelapa. Diselubunginya tubuhnya dengan kain panjangnya. Udara mulai terasa dingin ketika apinya kemudian padam. Dari gubuknya Paksi mendengar aum harimau di hutan yang lebat di lereng gunung itu. Tetapi harimau itu tidak pernah datang ke gubuknya. Tetapi jika harimau itu kelaparan karena gagal memburu mangsanya, entahlah. Berkata Paksi di dalam dirinya. Tetapi Paksi percaya bahwa gubuknya cukup kuat untuk menahan agar seekor harimau tidak dengan mudah dapat masuk ke dalamnya. Setidak-tidaknya jika seekor harimau berusaha untuk masuk ke dalamnya, Paksi tentu sudah terbangun karenanya. Di luar sadarnya, Paksi memandang lembingnya yang disandarkannya di dinding gubuknya itu. Kemudian busur dan anak panahnya. Semuanya sederhana karena dibuatnya sendiri dari bambu dan bedor besi yang dibelinya pada pandai-pandai besi. Tetapi baginya sudah cukup memadai. Beberapa saat kemudian, maka Paksi pun telah tertidur nyenyak. Ia bermimpi bertemu dengan ibunya yang tersenyum kepadanya sambil berkata, "Kau harus menjadi anak yang baik, Paksi. Kau adalah anak sulung. Kau akan menjadi panutan adik-adikmu." Paksi tersenyum di dalam mimpinya. Ia mencium tangan ibunya sambil berkata, "Aku mohon restu, Ibu. Perjalananku masih jauh. Berjalanlah anakku. Ibu selalu menunggumu." Ketika Paksi terbangun, maka ia pun kemudian duduk memeluk lututnya, tetapi ia tidak menjadi cemas akan ibunya. Ia melihat wajah ibunya yang cerah. "Mudah-mudahan hati ibu secerah wajahnya yang aku lihat di dalam mimpi." Desis Paksi yang kembali membaringkan dirinya. Sebelum matahari terbit, Paksi sudah bangun. Seperti biasanya ia membenahi dirinya. Bukan hanya kewadagannya. Baru kemudian ia mulai menyalakan api selagi sisa-sisa malam masih gelap. Merebus air dan menanak nasi. Paksi masih mempunyai sisa lauk yang dimasaknya kemarin ketika ia berhasil mendapatkan seekor kijang dalam sebuah perburuan yang melelahkan. Demikian matahari terbit, maka dengan membawa beberapa buah bumbung, Paksi telah memanjat beberapa batang pohon kelapa. Bukan saja untuk mendapatkan legen, tetapi dengan memanjat beberapa batang pohon kelapa, ia sudah menggerakkan tangan dan kakinya. Sehingga peluhnya mengembun di punggungnya. Setelah selesai mengambil bumbung dan memasangnya yang baru pada mayang pohon kelapa, maka Paksi pun segera membersihkan halaman gubuknya. Baru kemudian Paksi pergi untuk mandi di sungai sekaligus mencuci pakaiannya yang kotor. Paksi tidak lagi harus berendam di dalam air sambil menunggu pakaiannya kering. Tetapi ia sudah mempunyai pakaian rangkap, sehingga ia dapat membawa pakaiannya yang basah itu pulang dan menjemurnya di sebelah gubuknya. Seperti biasanya dilakukan, maka Paksi pun kemudian telah melakukan latihan-latihan kecil penguasaan tubuhnya. Tidak terlalu lama. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka Paksi tidak segera pergi ke sanggar terbukanya untuk melakukan latihan-latihan yang lebih berat. Tetapi Paksi berniat untuk turun dan memenuhi pesan Ki Marta Brewok. Ia harus mengenali kehidupan dari banyak sisi meskipun ia akan menemui dan melihat banyak hal yang akan dapat mengecewakannya. Karena itu, maka Paksi pun justru telah merapikan pakaiannya. Sebelumnya Paksi juga sudah sering turun untuk pergi ke pasar. Tetapi yang dilakukan tidak lebih dari sekedar membeli kebutuhan-kebutuhannya. Ia tidak pernah memperhatikan sisi yang lain daripada sekedar membeli dari para penjualnya. Bahkan sedikit menyembunyikan wajahnya dengan setiap kali menunduk. Orang-orang di pasar itu memang tidak pernah tertarik untuk memperhatikannya sebagaimana ia juga tidak pernah memperhatikan secara khusus orang-orang yang ada di pasar itu.
Tetapi hari itu, Paksi akan berbuat lain. Ia akan memperhatikan satu kehidupan yang terjadi di pasar dan sekitarnya. Mungkin hari itu ia tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Tetapi itu tidak apa-apa. Ia memang tidak dipesan untuk mencari-cari sisi kehidupan yang dianggapnya tidak wajar, tetapi ia justru akan melihat kehidupan seutuhnya sebagaimana yang terjadi sehari-hari. Paksi pun berjalan menuruni lereng pegunungan. Langkahnya ringan di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Masih terdengar burung-burung berkicau di pepohonan sebagaimana selalu didengarnya setiap pagi. Jalan yang dilewati Paksi adalah jalan setapak yang menurun. Setelah beberapa lama ia berjalan, Paksi masih belum berpapasan dengan seorang pun. Namun ia sudah berada di bulak persawahan. Sawah yang ditata seperti sebuah tangga raksasa membentang di lereng gunung. Baru beberapa saat kemudian, Paksi melihat seseorang yang berada di sawahnya untuk membersihkan tanaman padinya dari rerumputan yang tumbuh dengan liar. Orang itu sama sekali tidak menghiraukan Paksi yang berjalan menurun sambil memandanginya. Namun di kotak sawah yang lain, Paksi juga melihat seorang yang rambutnya sudah putih, membuka pematang sawahnya untuk mengalirkan air yang mengalir di parit. Namun nampaknya di lereng gunung itu, para petani tidak pernah kekurangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Beberapa saat kemudian, Paksi sudah memasuki sebuah padukuhan. Sudah beberapa kali ia berjalan melalui jalan yang membelah padukuhan itu. Tetapi sebelumnya ia tidak pernah menghiraukan apa yang terdapat di padukuhan itu. Meskipun padukuhan itu terletak di kaki gunung, tetapi nampaknya kesejahteraan penduduknya tidak terbelakang dibanding padukuhan-padukuhan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Nampaknya sawah yang subur di sekitar padukuhan itu memberikan hasil yang cukup, sehingga sebagian dapat ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pakaian, ternak dan bahkan lembu atau kerbau yang kemudian dapat membantu para petani untuk meningkatkan penghasilan mereka. Putaran yang demikian itu membuat sisi kehidupan para penghuni padukuhan itu menjadi semakin baik. Dengan demikian, maka para pedagang pun mendapat lapangan yang semakin subur pula di lingkungan itu. Pasar menjadi semakin ramai. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Matahari memanjat langit semakin tinggi. Panasnya terasa mulai menggatalkan kulit. Anak-anak yang menggembala kambing telah berada di padang rumput yang hijau. Seorang gembala yang duduk di sebuah batu yang besar meniup serulingnya. Suaranya menggetarkan udara pagi yang cerah. Paksi jarang sekali menikmati suasana pagi seperti yang dilakukannya pada waktu itu. Biasanya ia sudah berada di sanggar terbukanya sibuk dengan latihan-latihan penguasaan tubuh dan pendalaman unsur-unsur gerak yang pernah dikuasainya. Ketika ia memasuki padukuhan berikutnya setelah melewati sebuah bulak pendek, maka di sana-sini terdengar orang yang sedang menumbuk padi. Sekali-sekali terdengar lenguh lembu yang diikat di luar kandang. Tangis kanak-kanak yang minta susu ibunya terdengar di sela-sela tembang yang ngelangut. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Hampir di setiap rumah nampak asap mengepul. Sebentar lagi, perempuan dan gadis-gadis akan pergi ke sawah membawa kiriman makan bagi suami atau ayah mereka yang bekerja dalam panasnya sinar matahari sambil berendam air berlumpur di sawah. Ketika kemudian Paksi sampai di pasar, ternyata matahari telah terlalu tinggi. Meskipun demikian, pasar masih banyak orang yang berjual beli. Suara pandai besi menempa alat-alat pertanian yang dibuatnya, masih terdengar melengking-lengking. Hari itu Paksi tidak tergesa-gesa masuk ke dalam pasar, membeli keperluannya di beberapa tempat dan dengan segera meninggalkan pasar itu. Untuk beberapa lama Paksi justru berada di luar pasar. Sambil berjongkok di pinggir jalan, di antara beberapa orang lain yang membeli rujak pace, Paksi memperhatikan orang yang lalu lalang dan hilir mudik di pintu gerbang. Seperti yang dikatakan oleh Ki Marta Brewok, bahwa tidak semua tingkah laku orang yang berada di pasar itu sesuai dengan pola yang tergambar di dalam angan-angannya. Di regol pasar itu, Paksi melihat orang yang berjalan dengan kepala tunduk. Tetapi ia pun melihat orang-orang yang berjalan dengan kepala yang tengadah. Ia melihat orang-orang yang bergeser memberi jalan kepada orang lain, tetapi ada yang dengan sengaja mendesak orang yang berpapasan dengan sikunya. Paksi pun melihat orang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya yang terinjak kakinya oleh orang yang berdiri di sampingnya berkata sambil tersenyum. "Maaf, Kisanak. Kakiku terinjak." Orang yang menginjak kakinya itu pun dengan tergesa-gesa bergeser sambil berkata, maaf Kisanak. Aku tidak tahu."
Tetapi ketika seorang muda yang berwajah garang terinjak kakinya, maka dengan mata terbelalak ia membentak. "Di mana kau letakkan matamu, hi?" Orang yang menginjak kaki orang muda itu pun membelalakkan matanya pula. "Persetan kau. Aku kan tidak sengaja." Kedua orang itu pun kemudian saling berpandangan dengan penuh kebencian. Untunglah bahwa seorang yang berambut putih datang melerai mereka. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa semacam itu tidak pernah diperhatikannya sebelumnya. Ternyata bahwa banyak hal terjadi di sekitarnya di pasar itu, di tempat banyak orang bertemu. Sebelumnya Paksi juga pernah terlibat dalam sebuah keributan di pasar karena seorang laki-laki berbuat sewenang-wenang terhadap seorang perempuan untuk membela istrinya yang keras hati. Namun setelah Paksi tinggal di lereng gunung, maka Paksi justru selalu menghindari perhatian orang lain setiap ia pergi ke pasar. Akibatnya ia sendiri tidak sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Baru kemudian setelah hampir setahun ia seakan-akan hidup terpisah, meskipun tidak mutlak, maka ia harus mulai kembali menempatkan dirinya di antara pergaulan sesama. Seperti yang dikatakannya kepada Ki Marta Brewok, bahwa Paksi akan merasa canggung untuk beberapa saat. Tetapi perlahan-lahan ia akan menjadi terbiasa kembali. Ia akan mengenal satu dua orang yang sering dijumpainya di pasar itu, sehingga dengan mereka Paksi akan dapat berbincang dan mendengar cerita tentang beberapa hal yang terjadi di luar lingkungannya yang sempit. Perhatian Paksi pun kemudian tertarik kepada seorang anak yang membawa sebuah keranjang mengikuti seorang perempuan yang sedang berbelanja. Nampaknya anak itu diupah untuk membawa barang-barang yang dibeli oleh perempuan itu. Karena itu dengan telaten anak itu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Di luar sadarnya, Paksi pun telah mengikutinya pula. Jika perempuan yang berbelanja itu berhenti, maka anak yang membawa keranjang itu pun berhenti pula. Semakin lama keranjang yang dibawanya itu menjadi semakin penuh dan semakin berat. Karena itu, maka anak itu pun kemudian telah meletakkan keranjang itu di atas kepalanya. Perempuan yang berbelanja itu tidak sempat menghiraukan bahwa anak itu kemudian menjadi gemetar karena beban yang terlalu berat di kepalanya. Paksi menjadi gelisah. Jika ia berusaha membantu anak itu, apakah tidak akan dapat timbul salah paham? Perempuan itu dapat marah kepadanya, atau justru anak itu merasa terganggu sumber penghasilannya. Untunglah, bahwa beberapa saat kemudian, perempuan yang nampaknya cukup berada itu selesai berbelanja. Karena itu, maka perempuan itu telah mengajak anak yang membawa keranjang di atas kepalanya itu keluar. Ternyata perempuan itu berbelanja cukup banyak. Agaknya keluarganya akan mengadakan perhelatan. Karena itu, maka di luar pasar itu sudah menunggu sebuah pedati yang di dalamnya sudah terisi beberapa bakul yang berisi bermacam-macam bahan makan. Ada beras, telur, gula kelapa dan beberapa ekor ayam. Paksi berdiri agak jauh dari pedati itu. Ia melihat anak itu meletakkan keranjangnya di bibir belakang pedati yang berhenti di pinggir jalan. Nampak di wajah anak itu betapa beratnya beban yang diusung di atas kepalanya itu, sehingga mulutnya menyeringai. Di luar sadarnya, bibir Paksi ikut bergerak-gerak. Rasa-rasanya ia ingin meloncat membantu anak itu. Tetapi ia masih menahan diri agar tidak menimbulkan persoalan karena terjadi salah paham. Ternyata perempuan yang berbelanja itu tidak sendiri. Seorang perempuan lain kemudian datang pula bersama perempuan yang menggendong bakul yang juga sudah penuh, yang kemudian diletakkan ke dalam pedati itu pula. Paksi tersenyum ketika ia melihat perempuan yang menggendong bakul yang penuh itu serta anak yang mengusung keranjang di kepalanya, menerima upahnya. Anak itu nampak gembira, sementara perempuan itu pun tersenyum pula. Mereka telah menerima hasil jerih payah mereka. Baru kemudian Paksi mengetahui bahwa anak yang mengusung keranjang itu adalah anak laki-laki perempuan yang menggendong beban di punggungnya. Ketika keduanya lewat di depan Paksi, Paksi mendengar sekilas mereka bercakap-cakap. Perempuan yang menggendong beban itu kemudian telah mengusap kepala anak itu sambil berkata, "Jika kau lapar, makanlah. Kau dapat membeli nasi tumpang di sudut pasar itu, Le." "Simbok makan apa tidak?" bertanya anak itu. Perempuan itu tersenyum. Katanya, "Aku nanti gampang, Le. Aku akan membeli nasi sekeping saja, Embok. Ini yang 2 keping. Bawa saja, Ger. Jika Simbok yang membawa, nanti diminta ayahmu." Anak itu memandang ibunya dengan tatapan mata yang suram. Kecerahan wajahnya telah larut dalam keraguan-raguan.
Tetapi ibunya masih tersenyum. Katanya, "Sudahlah. Sekarang kau beli nasi tumpang. Jangan hanya sekeping. Belilah 2 keping biar perutmu kenyang. Belum tentu siang nanti kau dapat makan lagi. Jika kau kenyang, maka kau dapat bekerja lebih baik seandainya masih ada orang yang minta kau membawa barang-barangnya." Anak itu mengangguk-angguk. Ketika ibunya kemudian melangkah kembali ke pintu gerbang pasar, maka anak itu pun menghambur berlari. Di luar sadar pula Paksi pun melangkah ke arah anak itu berlari. Ternyata kemudian anak itu berjongkok di depan penjual nasi tumpang yang berjualan sebelah luar pasar itu. Paksi pun telah ikut berjongkok pula. Ketika anak itu membeli nasi tumpang, maka Paksi pun membeli pula. Anak itu pun kemudian menyuapi mulutnya yang kecil itu. Nasi tumpang itu terasa nikmat sekali, sehingga di mulut Paksi pun nasi itu pun rasa-rasanya menjadi jauh lebih enak daripada nasi tumpang yang pernah dimakannya sebelumnya. Anak itu nampak kecewa ketika nasi tumpangnya itu habis. Ia masih memegang pincuk tempat nasi itu. Nampak di wajahnya keraguan-raguan untuk membuang pincuk nasi itu. Nampaknya anak itu ingin membeli nasi lagi. Tetapi ia mempertimbangkan sisa uangnya yang mungkin dapat dipergunakan untuk keperluan yang lain. Selagi anak itu termangu-mangu, maka Paksi pun bertanya, "Kau masih lapar?" Anak itu memandang Paksi dengan kerut di keningnya. "Jika kau masih lapar, mintalah sepincuk lagi." Anak itu termangu-mangu sejenak. Namun dengan jujur ia berkata, "Aku akan memberikan sisa uangku kepada Simbok." Paksi tersenyum. Katanya, "Biarlah aku yang membayarnya. Semuanya." Anak itu nampak ragu-ragu. Namun Paksi pun kemudian mengambil beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya. Sambil menunjukkan uang itu ia berkata, "Benar. Aku akan membayar semuanya. 2 atau 3 pincuk nasi tumpang." Anak itu masih ragu-ragu. Namun Paksi telah mengambil pincuk dari tangan anak itu dan memberikannya kepada penjual nasi itu. "Berilah 1 lagi. Aku yang akan membayar berapapun yang akan dihabiskannya." Penjual nasi tumpang itu pun menjadi ragu-ragu pula. Namun Paksi pun segera memberikan 5 keping uang. Katanya, "Terimalah. Nanti kita perhitungkan berapa yang harus aku bayar. Kurang atau lebih?" Penjual nasi itu menerima uang itu dengan wajah yang masih saja nampak ragu. Namun kemudian disimpannya uang itu di bawah lembaran daun di atas tampahnya. Kemudian ia pun mengisi pincuk anak itu dengan nasi tumpang lagi. Anak itu menjadi keheranan. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang tiba-tiba saja membayar nasi yang dibelinya. Namun sambil tersenyum Paksi berkata, "Terimalah nasi itu. Makanlah. Jangan ragu-ragu." Anak itu menerima pincuk yang telah diisi dengan nasi tumpang. Kemudian sambil sekali-sekali memandang Paksi, ia mulai menyuapi mulutnya lagi. Ketika Paksi menawarinya lagi setelah nasi yang sepincuk itu habis, anak itu menggeleng. Katanya, "Aku sudah kenyang." Paksi tersenyum. Katanya, "Uang itu masih tersisa. Kau baru makan 2 pincuk, aku 1. Jika harganya masing-masing sekeping, maka masih tersisa uang 2 keping." Tetapi anak itu menggeleng lagi sambil berkata, "Aku sudah kenyang. Nah, jika demikian, ambil kembalinya. 2 keping." Anak itu menjadi semakin heran. Bahkan penjual nasi itu pun menjadi heran pula. Tetapi akhirnya anak itu mau menerima 2 keping yang diberikan dengan ragu oleh penjual nasi tumpang itu. Beberapa saat kemudian, Paksi duduk di bawah sebatang pohon waru dengan anak yang masih saja membawa keranjangnya. "Siapa namamu?" bertanya Paksi. "Kinong," jawab anak itu. Paksi tersenyum. Katanya, "Tentu karena dahimu yang sedikit menonjol itu." Anak itu memandang Paksi sejenak. Namun kemudian sambil tersenyum ia pun mengangguk. "Apakah setiap hari kau berada di pasar ini?" "Iya, Kakang," jawab Kinong. "Namaku Paksi," berkata Paksi kemudian. Anak itu mengerutkan dahinya. Tetapi anak itu mengangguk-angguk sambil berdesis. "Iya, Kakang Paksi. Aku sering pergi ke pasar ini. Tetapi baru sekali ini aku melihat kau dengan keranjangmu."
Sudah beberapa bulan aku membantu Simbok. Jawab Kinong. Di mana ayahmu? Bertanya Paksi. Anak itu memandang Paksi sejenak. Namun kemudian wajahnya menunduk sambil berdesis. Ayah tidak mau mencari uang. Ayah bekerja di sawah, bertanya Paksi pula. Ayah sudah tidak mempunyai sawah lagi. Kenapa? Sawah ayah sudah digadai orang. Ayah kalah berjudi. Sekarang ayah hanya di rumah saja jika tidak sedang berjudi. Simboklah yang harus mencari makan di pasar ini. Dan kau selama ini berusaha membantu ibumu. Kinong mengangguk. Berapa orang jumlah saudaramu? Seorang. Aku mempunyai kakak perempuan yang harus tinggal di rumah untuk menanak nasi jika kebetulan Simbok mempunyai beras. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Keluarga Kinong memerlukan pertolongan. Tetapi Paksi tidak tahu bagaimana caranya. Tentu ia tidak dapat ke rumah Kinong, kemudian memberi uang kepada keluarga itu. Jika demikian, maka uang itu tentu akan diambil oleh ayah Kinong dan dipergunakannya untuk berjudi. Paksi pun tidak sebaiknya memberi uang Kinong setiap pagi. Dengan demikian, maka jika saatnya nanti ia harus meninggalkan tempat itu, maka Kinong akan menjadi sangat kecewa. Selain itu, pemberiannya itu akan dapat membuat Kinong menjadi malas. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Paksi melihat ibu Kinong itu mengikuti seorang yang sedang berbelanja dengan menggendong sebuah bakul yang penuh dengan berbagai macam barang. Nampaknya ibu Kinong sudah diupah lagi untuk membawa barang-barang dari seorang perempuan yang sudah agak tua yang sedang berbelanja. Kakang, aku akan membantu Simbok. Berkata Kinong sambil bangkit berdiri. Anak itu tidak menunggu jawab. Ia pun segera berlari-lari mendapatkan ibunya untuk membantu sebagian dari bebannya di dalam keranjang kecilnya. Perempuan tua yang sedang berbelanja itu berpaling. Tetapi nampaknya ia tidak berkeberatan, seorang anak laki-laki membantu membawa barang-barang itu. Bahkan nampaknya perempuan itu sudah saling mengenal dengan ibu Kinong. Ketika mereka berhenti sejenak untuk memindahkan beberapa jenis bawaan ibunya ke dalam keranjang Kinong, Paksi melangkah mendekati. Dari pembicaraan mereka Paksi mengetahui bahwa ibu Kinong itu justru sudah menjadi langganan perempuan tua itu. Setiap kali perempuan tua itu berbelanja, ia tentu mencari ibu Kinong untuk membantu membawa barang-barangnya. Bukan hanya sampai di luar pasar, tetapi sampai ke rumahnya yang berantara dua bulak yang tidak terlalu panjang dari pasar itu. Paksi memperhatikan ketiga orang yang berjalan menjauhi pasar itu. Kinong justru berjalan di depan sambil membawa keranjang kecil itu di atas kepalanya. Ketika ketiga orang itu menjauh, maka Paksi pun kembali duduk di bawah pohon waru yang rindang itu. Namun tidak ada lagi yang menarik perhatian Paksi. Orang yang lalu lalang di depan pasar itu adalah hal yang setiap hari terjadi. Anak-anak yang ikut berbelanja dengan orang tuanya merengek minta dibelikan mainan yang dijual di sebelah pintu gerbang. Seorang gadis kecil menjadi gembira ketika ibunya membeli sebuah golek kayu, bahkan dengan selendang kecilnya sekaligus. Golek kecil itu pun kemudian diembannya dengan sayang. Diusapnya dahinya dengan jari-jarinya yang kecil sambil berdendang. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ikut bergembira bersama gadis kecil yang menggendong anak-anakannya yang terbuat dari kayu itu. Paksi terkejut ketika seorang anak muda tiba-tiba saja duduk di sampingnya. Sambil berdesah ia berkata, "Udaranya panas sekali, Kisanak." "Ya," jawab Paksi. "Tetapi di bawah pohon ini terasa amat sejuk, sehingga aku menjadi mengantuk karenanya." Anak muda itu tersenyum. Katanya, "Ya, beberapa saat aku duduk di sini, aku tentu akan mengantuk pula." Paksi yang kemudian beringsut sempat memandang anak muda itu sejenak. Tetapi ia tidak melihat sesuatu yang menarik pada anak muda itu. Seperti anak-anak muda yang lain, maka wajahnya nampak terang. Dengan ramah anak muda itu bertanya, "Kau sering datang ke pasar ini, Kisanak?" "Hanya sekali-sekali," jawab Paksi. "Oh," anak muda itu mengangguk-angguk. "Bagaimana dengan kau?" bertanya Paksi. "Aku sering sekali pergi ke pasar ini. Ibuku berjualan di sini. Pagi-pagi aku mengantar ibu ke pasar ini dan di siang hari begini aku menjemputnya." Paksi mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya Paksi bertanya, "Ibumu berjualan apa?" "Kain lurik."
Jawab anak muda itu. Ada 2 bulak yang tidak terlalu panjang dari pasar itu. Paksi masih saja mengangguk-angguk. Ketika ia berniat menanyakan rumah anak muda itu, maka niatnya diurungkannya. Jika hal itu dilakukannya, anak muda itu tentu akan bertanya kepadanya pula, di mana ia tinggal. Ternyata anak muda itu juga tidak bertanya, di mana Paksi tinggal, sehingga Paksi tidak harus membuat cerita tentang tempat tinggalnya. Karena itu, maka untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang belum siap dijawabnya, maka Paksi pun kemudian justru bangkit dan berkata, "Aku sudah cukup lama beristirahat. Aku akan mencari bibiku di pasar itu." Anak muda itu berpaling. Dengan tanpa banyak ingin tahu tentang anak muda itu, ia pun menjawab, "Silahkan." Paksi pun kemudian telah melangkah pergi menuju ke pintu gerbang pasar. Tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Bahkan kemudian ia pun telah melangkah menjauh. Paksi pun kemudian telah menyusuri jalan kembali ke gubuknya di lereng gunung. Hari itu Paksi tidak melakukan latihan-latihan berat. Ketika ia berada di sanggar terbukanya, maka ia hanya melakukan latihan-latihan ringan, agar urat-uratnya tidak serasa membeku. Demikian tubuhnya basah oleh keringat, maka Paksi pun menyudahi latihannya. Setelah mandi dan mencuci, maka Paksi pun lebih banyak duduk merenungi apa yang telah dilihatnya di pasar. Paksi tidak dapat segera melupakan 2 orang ibu dan anak yang harus bekerja keras untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, karena laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kehidupan mereka, justru telah menjadi benalu. Tetapi Paksi tidak dapat berbuat banyak. Di keesokan harinya, Paksi tidak turun dari tempatnya. Ia lebih banyak tenggelam di sanggarnya. Paksi memang berniat untuk 3 atau 4 hari sekali saja turun untuk mengamati kehidupan agar kehadirannya tidak menarik perhatian orang. Sementara Paksi masih terikat pada latihan-latihan yang harus dilakukannya sendiri tanpa Ki Marta Brewok di siang hari. Dengan latihan yang tekun dan teratur, maka kemampuan bidik Paksi pun telah berkembang dengan cepat. Bahkan Ki Marta Brewok pun merasa heran dengan kemampuan bidik Paksi. Bukan saja sasaran yang diam, tetapi sasaran yang bergerak pun mampu dikenainya dengan tepat. Demikian pula dengan kemampuannya melempar lembing. Sambil berlari kencang Paksi sanggup mengenai sebatang pisang yang ditanam beberapa langkah dari jalur larinya. Atau dengan lemparan dari jarak yang cukup jauh, dapat mengenai sebuah kelapa yang digantungkan dengan tali pada dahan pepohonan. Di samping panah dan lembing, Paksi pun berlatih untuk mempergunakan senjata yang lebih kecil. Pisau, belati dan pasir yang dapat dibuatnya sendiri. Bahkan Paksi pun memiliki kemampuan melempar sasarannya dengan kapak-kapak kecil yang dibelinya di pasar yang sering dipergunakan untuk membuat perabot rumah. Bukan untuk membelah kayu-kayu gelondong. Dengan demikian, maka kemampuan Paksi pun menjadi lengkap. Di malam hari, Paksi masih tetap berlatih bersama Ki Marta Brewok di sanggar terbukanya. Namun sekali-sekali Ki Marta Brewok juga ingin melihat kemampuan bidik Paksi yang dilatihnya di siang hari. "Nah, kau juga harus mengembangkan kemampuan bidikmu di malam hari, di mana kau berada di dalam lingkungan kegelapan," berkata Ki Marta Brewok. Ternyata Ki Marta Brewok tidak hanya sekedar memberikan perintah-perintah dan aba-aba saja, mencela atau mengejek kegagalan-kegagalan Paksi. Tetapi Ki Marta Brewok telah memberikan petunjuk-petunjuk langsung serta contoh-contoh apa yang harus dilakukan oleh Paksi. Ternyata Ki Marta Brewok sendiri mampu membidik sasaran yang berada di dalam gelap. Dengan ketajaman penglihatan serta kemampuan bidik yang sangat tinggi, Ki Marta Brewok dapat mengenai sebongkah batu padas yang dilemparkan oleh Paksi di udara. Di siang hari kau mungkin dapat melakukannya, Paksi. Tetapi kau juga harus dapat melakukannya di malam hari, karena pada suatu saat kau memerlukan untuk melakukannya di malam hari. Paksi mengangguk kecil sambil menjawab, "Baik, Ki Marta. Aku akan berlatih juga di malam hari." Tetapi di malam hari Paksi tidak berlatih sendiri. Ia langsung berada di bawah bimbingan Ki Marta Brewok, sehingga penglihatan Paksi menjadi semakin tajam di malam hari. Bahkan kemudian Ki Marta Brewok telah membawa Paksi di dalam laku yang khusus untuk mempertajam penglihatannya. "Bukan hanya penglihatanmu, Paksi. Tetapi segenap indramu akan dapat kau pertajam dengan laku itu." Paksi yang sudah menjalani laku apapun tidak menolak. Laku itu dimulai dari jenis makanan yang boleh dimakannya dalam jangka waktu tertentu.
Selama 40 hari, Paksi harus menyusut jenis makanan yang dimakannya setiap hari. Kau hanya boleh makan 3 jenis makanan setiap hari, Paksi. Berkata Kimarta Brewok. Maksud Kimarta, bertanya Paksi. Jika kau makan nasi dan minum air, maka kau tinggal boleh makan 1 jenis lagi. Jika yang 1 jenis itu garam, maka kau tidak dapat makan jenis yang lain. Kau tidak boleh makan gula atau daging untuk lauk atau sayur atau apapun. Jika kau makan gula dan minum air, maka kau dapat makan nasi saja, atau ketela saja atau sayuran saja, itu pun hanya 1 jenis pula. Paksi mengangguk-angguk. Ia tahu maksud Kimarta Brewok. Namun kemudian Kimarta Brewok berkata, tetapi ada jenis lain yang dapat kau makan di luar ketiga jenis makanan itu, yaitu kunyit dan kencur. Tentu saja tidak terlalu banyak. Paksi masih saja mengangguk-angguk. Tetapi ia berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan menjalani laku sejauh kemampuannya. Paksi sudah tidak memikirkan lagi, apakah ia tidak akan terlambat untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu. Karena apa yang dihadapinya itu akan dapat langsung memberikan arti bagi hidupnya. Dalam pada itu, maka sehari kemudian Paksi sudah mulai menjalani laku. Namun ternyata laku yang lain pun harus ditempuhnya pula. Menjelang saat-saat terakhir dari laku yang dijalani dengan hanya makan 3 jenis makanan itu nanti, ia harus menjalani laku pati geni. Laku itu tidak akan kau jalani di sini, Paksi. Aku akan membawamu ke satu tempat yang sesuai bagimu untuk menjalani laku itu. Paksi mengangguk sambil menjawab. Baik, Kimarta. Aku akan menjalaninya. Baiklah. Mulailah sejak besok hingga genap 40 hari 40 malam. Berkata Kimarta Brewok. Lalu katanya lebih lanjut. Tetapi selama itu, kau harus tetap berlatih. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Kimarta Brewok, maka ketika matahari terbit Paksi sudah berada di dalam laku yang dimaksud Kimarta Brewok. Namun bagi Paksi laku itu tidak terlalu banyak mempengaruhi ketegaran wadahnya. Kimarta Brewok hanya menyebut jenis makanan yang boleh dimakan. Tetapi tidak jumlahnya. Karena itu, maka Paksi tetap dapat melakukan kewajibannya dengan baik, karena Paksi makan cukup banyak. Ia dapat memberikan warna makanannya yang berbeda-beda setiap hari, meskipun tidak lebih dari 3 jenis. Di samping itu Paksi pun sedikit-sedikit makan pula kunyit dan kencur yang membuat tubuhnya menjadi hangat. Dalam pada itu, seperti direncanakan, Paksi dalam waktu 3 atau 4 hari sekali memang turun untuk pergi ke pasar. Namun Paksi sudah mulai mengenali nama beberapa padukuhan. Kadang-kadang ia bertanya kepada anak-anak yang sedang menggembalakan kambing. Tetapi kadang-kadang Paksi juga berjalan bersama dengan orang lewat yang dapat memberikan jawaban atas beberapa pertanyaannya. Bersambung ke bab 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.